Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Kaum muslimin yang rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ketaatan kepadanya di malam hari, kalau tidak salah malam ke-27. Tersisa hanya sekitar 3 hari lagi menuju Idul Fitri. Dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya hari-hari yang kita lalui di bulan suci Ramadan merupakan keberkahan, dan kita datang ke masjid ini untuk melaksanakan ketaatan, yaitu salat Isya, kemudian disambung dengan tarawih, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, nasihat yang ingin disampaikan adalah bahwa kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim tentunya menginginkan kehidupannya bahagia, sehat, kemudian kaya raya, semua keinginannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi terkadang seorang muslim dan seorang mukmin menemukan kebalikan dari semua itu. Ada yang ingin sehat, Allah berikan sakit. Ada yang ingin kaya, Allah berikan kemiskinan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sangat menakjubkan perkara orang mukmin, bahwa seluruh perkara dalam hidupnya semuanya baik. In asabathu sarra syakara, apabila dia mendapatkan kebaikan maka dia bersyukur, itu baik. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairul lah, dan apabila diuji dengan keburukan, dengan musibah, dia bersabar, maka itu pun baik baginya. Jadi pilihan kita, imma kita bersyukur kepada Allah, imma kita bersabar. Dan ingatlah bahwa apa yang kita minta kepada Allah tidak akan Allah berikan kecuali kita mampu dan kita berhak mendapatkannya. Misal, ada seorang mengeluhkan dirinya, kebetulan saya ada kajian parenting nabawi tentang pendidikan anak. Kemudian ada orang, "Ustadz, saya sudah 15 tahun tidak punya anak." Tapi dia selalu hadir ikut kajian pendidikan anak walaupun tidak punya anak. Maka saya sudah berdoa, sudah berusaha mencari ikhtiar, obat-obatan, terapi segala macam, tapi belum mendapatkan anak. Kemudian saya sampaikan, sungguhnya ketentuan Allah itu semuanya baik. Sekarang semua manusia menginginkan seluruh takdirnya adalah baik. Betul tidak? Ada yang mau takdirnya buruk? Tidak ada, semuanya mau yang baik-baik saja. Saya sampaikan, dalam 15 tahun ini mengharapkan kehadiran buah hati seorang anak. Tentunya yang diinginkan anaknya lucu, ya, anaknya cantik, anaknya ganteng, tampan. Kemudian jika Allah memberikan sebaliknya, dalam penantian 15 tahun, kemudian di tahun ke-16 Allah berikan seorang anak. Misalnya anak tersebut tidak punya tangan, anak itu tidak punya kaki, atau anak itu ada tapi memiliki kekurangan. Dicoba. Apakah antum mau bersabar? Oh, enggak Ustaz, anak enggak mau. Nah itu. Manusia menginginkan semuanya baik. Betul tidak? Menginginkan semuanya berpihak kepadanya. Padahal kalau kita lihat urutan rukun Islam apa? Syahadat. Mudah enggak? Syahadat mudah enggak? Mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat. Kemudian 2, salat. Salat mudah tidak? Mudah. Kemudian ketiga apa? Zakat. Nah, zakat. Mau zakatul mal atau zakatul fitr mudah. Kemudian yang keempat, puasa. Betul tidak? Mudah tidak puasa? Kita sekarang puasa. Yang kelima apa? Berangkat haji. Susah apa mudah? Susah. Tidak semua orang bisa. Makanya yang kelima adalah haji man istata'a ilaihi sabila, yang bisa mampu untuk berangkat. Allah letakkan haji di poin kelima.
karena urutannya paling susah. Kemudian rukun iman juga demikian. Apa rukun iman? Yang pertama iman pada Allah, yang kedua iman malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, kemudian keempat iman kepada Rasul, kelima iman kepada hari kiamat, yang keenam apa? Iman kepada qada dan qadar. Susah tidak? Yang keenam ini susah. Orang bisa saja beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari kiamat. Untuk beriman kepada qada dan qadarnya Allah berat. Karena yang dia inginkan adalah qada dan qadar yang baik. Saat diuji qada dan qadar yang buruk, dia tidak menginginkan. Maka diletakkan yang paling terakhir karena ini merupakan ujian yang paling besar. Maka dalam doa qunut selalu kita baca apa? Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, jagalah diri kami dari keburukan takdir yang Engkau tetapkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika pada saat ini, detik ini kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan, tentu semua orang punya masalah masing-masing, betul tidak? Tetapi ingatlah di dalam setiap cobaan itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk senantiasa kembali kepada Allah. Jika ada masalah, kembali kepada Allah. Jika ada hal yang ingin kita minta, maka mintalah kepada Allah, jangan pernah tinggalkan Allah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kita. Berusaha untuk senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Dan ketika kita keluar rumah, yang diajarkan oleh Nabi SAW apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ya Allah, bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu, bismillahi tawakkaltu ala Allah, saya bertawakal kepada Allah. Menyerahkan kebaikan, keburukan apapun yang terjadi kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidaklah kita semua kecuali hamba-hamba yang berusaha memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan. Dan mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari keburukan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, dan semoga Allah menerima amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dan di bulan-bulan yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.